Papandayan. Nah, pernahkah Anda mikir apa sih artinya? Ternyata, nama ini jadi kunci pertama buat memahami gunung ini. Gunung api yang kelihatannya indah tapi ya bisa berbahaya juga ya. Betul. Hari ini kita mau bongkar nih sejarah letusannya yang dahsyat itu, terus mitos-mitos di balik kawahnya, sama makna budayanya Gunung Papandayan di Garut. Sumber kita lumayan lengkap, ada laporan geologi, catatan sejarah, sampai cerita rakyatnya. Ya. Dan misi kita di sini ya, kita mau lihat gimana sih fenomena alam yang, wah, dahsyat ini diartikan sama masyarakat sekitar, dikasih makna gitu. Gimana suara gemuruh gunung bisa kedengeran kayak, bengkel pandai besi. Betul. Atau gimana lanskap bekas bencana malah jadi latar legenda. Ini kayak perjalanan memahami dialog abadi antara manusia sama gunung api lah. Menarik. Oke, kita mulai dari namanya dulu ya. Papandayan. Ini kan dari kata Sunda pandai. Artinya pandai besi. Iya, konon katanya, dulu masyarakat dengar suara gemuruh, desisan, dentuman dari kawah. Mirip banget sama suara di bengkel pandai besi yang lagi kerja. Jadi, gunungnya dianggap kayak tempat para pandai besi raksasa gitu ya, lagi pada kerja. Nah, yang menarik di sini tuh, ini bukan cuma soal nama loh, tapi ini cara masyarakat memahami, bahkan mungkin mengatasi rasa takut mereka. Oh gitu ya? Iya, dengan ngebayangin gunung itu kayak pandai besi raksasa yang lagi sibuk, aktivitas vulkanik yang mungkin menakutkan, jadi terasa lebih normal gitu. Bagian dari ritme alam aja, bukan ancaman semata. Ini kecerdasan budaya sih menurut saya. Adaptasi. Masuk akal, masuk akal. Tapi kan bahayanya tetap nyata ya. Nah ini nih, puncaknya itu di sejarah letusan 11-12 Agustus 1772. Itu dahsyat banget. Itu yang erupsi sampingan kan? Bukan yang ke atas langsung. Iya, betul. Erupsi sampingan terus memicu longsoran puing raksasa. Akibatnya, nggak main-main, sekitar 40 desa itu terkubur. Astaga. Dan korbannya diperkirakan hampir 3.000 orang. Peristiwa ini juga yang membentuk kaldera tapal kuda yang ikonik itu sama area hutan mati. Perubahan landscape-nya drastis banget. Betul sekali. Landscape yang kita lihat sekarang itu ya saksi bisu dari kejadian itu. Tapi Papandayan kan nggak terus tidur ya, dia terus aktif. Masih ada letusan-letusan lain kan? Iya, di abad ke-20 ada beberapa kali, terus yang cukup signifikan juga tahun 2002. Nah, letusan freatik 2002 ini yang memperluas area hutan mati sama bikin kawah baru muncul. Jadi landscape-nya itu kayak, dokumen hidup ya dari sejarah aktivitasnya. Persis. Nah, menurut Anda nih, apa yang paling menonjol dari cara sejarah tertulis langsung di landscape Papandayan ini? Mungkin gimana kehancuran itu justru menciptakan fitur-fitur yang sekarang malah jadi daya tarik ya. Kayak hutan mati itu. Namanya serem, tapi malah jadi spot foto favorit. Agak ironis gitu. Tepat sekali. Ironi itu juga kerasa banget di cerita rakyatnya. Coba lihat Kawah Pengantin misalnya. Ada mitos pasangan tragis yang katanya jatuh ke sana. Oh iya, terus uap belerangnya dianggap kayak tangisan duka mereka, gitu ya? Bener. Terus ada lagi Kawah Nangklak. Konon tempat putri sombong dikutuk jadi batu. Ada pesan moralnya di situ. Pesan tentang kerendahan hati mungkin? Bisa jadi. Jadi cerita-cerita ini kayaknya berfungsi jadi semacam buku panduan non-ilmiah gitu. Oh, oke. Jadi Kawah Pengantin itu peringatan soal bahaya kawahnya, Kawah Nangklak itu pelajaran etika. Iya, betul. Dan cerita hutan mati yang dianggap angker itu yang mendorong orang buat lebih waspada. Ini cara efektif banget buat nanamin rasa hormat dan hati-hati. Walaupun ya sekarang mungkin lebih banyak buat latar foto sih. Iya juga. Dan mitosnya ini kayaknya nggak berhenti ya, terus berkembang. Saya dengar ada cerita modern si Tongki. Oh, si Tongki ya? Pendaki iseng itu kan, yang katanya diganggu makhluk halus gara-gara niatnya nggak bener pas cerita horor di gunung? Nah, iya. Itu kan kayak adaptasi modern ya, tentang pentingnya adab, etika kalau lagi di gunung. Bener. Ini nunjukin gimana tradisi itu terus beradaptasi. Selain cerita, ada juga pamali, tabu-tabu buat pendaki. Oh iya, apa aja tuh biasanya? Macem-macem. Jangan sombong, jangan ngomong kasar, jangan sembarangan cerita horor. Terus disuruh perhatikan pertanda alam, kayak kalau tiba-tiba ada angin kenceng gitu. Jadi ini semacam mekanisme budaya ya buat nanamin rasa hormat ke pengunjung modern, biar dialog sama gunungnya tetap terjaga. Betul sekali. Jadi kalau kita simpulkan ya,
Papandayan ini kayaknya tempat yang penuh dualitas. Di satu sisi, dia penghancur, dahsyat. Tapi di sisi lain, dia juga pemberi kehidupan. Iya, tanahnya kan jadi subur ya karena abu vulkanik. Jadi sumber air juga. Sekarang jadi sumber ekonomi lewat pariwisata. Dalam pandangan Sunda, gunung kayak gini kan disebutnya kabuyutan. Tempat sakral yang agung, harus dihormati. Dan memang sejarah geologis sama cerita rakyatnya tuh nggak bisa dipisahkan kayaknya. Satu sisi kita lihat peristiwa fisiknya, letusannya. Sisi lain ada interpretasi budayanya, mitos-mitosnya. Keduanya bagian dari dialog panjang antara manusia sama lingkungannya ya. Lingkungan yang sakral, tapi ya bisa bergejolak juga. Tepat. Nah, mengingat Papandayan ini kan entitas hidup ya, terus berubah, baik secara geologi maupun budaya, mungkin ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Gimana sebaiknya kita, entah sebagai pengunjung atau sekedar pengamat, di masa depan ini membaca dan berinteraksi dengan lanskap hidup kayak Papandayan? Supaya dialog yang penuh hormat antara kita, manusia, dan gunung ini bisa tetap terjaga. Sesuatu untuk dipikirkan mungkin.